Terima kasih, silakan duduk. Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Bantu ya. Ya, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya ya, kita cuma membacanya, mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan saja. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul kembali. Ya Tuhan, kami rindu menyembah Kau dan juga mendengarkan kebenaran sabda. Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan kiranya memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Ya Tuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan kami, tetapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan dan iman untuk melewati dan memenangkannya. Doa kami semua anak-anak, berbicara Tuhan kepada kami semua. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita melanjutkan pembacaan mengenai Yakobus ya. Dan kali ini kita berbicara mengenai satu topik yang agak praktis ya, yaitu mengenai lidah ya, mengenai lidah atau mengenai perkataan. Kita sudah membaca ayatnya. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa lidah itu atau perkataan yang kita keluarkan itu mempunyai satu kuasa ya. Jadi boleh dikatakan ini lidah atau perkataan ini menjadi sesuatu yang mempunyai dampak. Itu seperti pisau. Kalau kita ada pisau itu punya, atau pedang itu punya dua sisi. Dia bisa melukai, dia juga bisa memotong dengan baik. Jadi dikatakan bahwa lidah itu lembut tapi bisa lebih tajam dari pisau ya. Lidah bisa mengubah kehidupan satu keluarga, satu bangsa, tapi juga lidah itu bisa merusak. Nah, kalau kita melihat masalah manusia, misalnya masalah suami istri, ya, suami istri. Ya, kalau tidak bisa mengendalikan lidah awalnya itu, maka bisa terjadi pertengkaran. Kalau pertengkaran itu makin lama makin meninggi, atau suami istrinya misalnya ngomong, ya, suami menanggapi atau menanggapi dengan yang salah, maka terjadi sesuatu pertengkaran. Kalau pertengkaran ini makin meninggi nadanya, bisa terjadi perpisahan, bahkan perceraian. Ya, juga coba kita evaluasi terhadap anak-anak kita juga. Kadang-kadang ya ada suara kita sebagai orang tua itu meninggi terhadap anak. Mungkin memang anak itu berbuat salah, tapi ketika suara kita makin lama makin tinggi, makin kasar, kemudian akhirnya melukai hatinya, maka anak itu bisa bermasalah dan hubungan antara orang tua dan anak itu bisa bermasalah. Itu semuanya dikatakan dalam firman Tuhan. Siapa yang mau disebut sempurna, ya, itu pertama-tama adalah dikatakan menguasai lidah atau perkataan, betul ya? Nah, jadi kita biasakan untuk boleh saling belajar, suami maupun istri, anak maupun orang tua, ya. Seorang wanita memang biasanya suka ngomong, betul ya? Katanya ada satu hari itu dia harus menghabiskan stoknya itu 7.000 kata. Jadi kalau dia pulang, kita pulang atau apa, kita berjumpa, dia harus mengeluarkan ya sampai, kalau enggak dia enggak bisa tidur. Jadi dia melakukan 7.000 kata. Sedangkan kalau stok perkataan dari seorang pria atau suami itu biasanya lebih rendah. Dia pulang dari kerja atau pulang dari kantor sudah habis stoknya. Dia bisa diam, baca-baca koran atau sekarang TikTok dan lain sebagainya. Ketika istrinya atau pasangannya berbicara, dia mungkin sering tidak mendengar. Betul gitu ya semuanya. Tapi itu wanita itu mau ngomong terus ya, dia menghabiskan kata-kata. Jadi kadang-kadang kalau
kita lihat contoh-contoh di sini ya mengenai perkataan-perkataan. Nah, itu sebabnya kita harus bisa sebagai anak Tuhan kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Ya, next. Nah, kalau kita melihat bagian ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada dikatakan ya perumpamaan tentang lidah atau perkataan ini. Ya, jadi dalam Yakobus ini dibahas panjang lebar juga ya, mengenai lidah ini. Lidah diumpamakan seperti kekang, ya kekang kuda tahu untuk mengendalikan dia itu dia ada kekangnya. Kuda yang sangat kuat bertenaga itu biasa dikendalikan oleh kekang itu, kekang kuda. Pernah lihat kekang kuda di Medan itu ada di keras pagi orang naik kuda, ya kita suruh naik kuda. Kita takut kuda itu bisa lari. Tapi kalau ada penjaganya atau apanya, kita disuruh tarik sini, dia akan belok sini. Kalau kita tarik ke atas, mungkin dia akan berhenti dan lain sebagainya. Jadi yang mengendalikan kuda yang sangat kuat tenaganya itu adalah kekang itu. Ya. Karena kalau tidak ada kekangnya, itu kuda itu akan liar dan itu bisa celaka, bisa merusak. Yang kedua dikatakan lidah itu seperti kemudi kapal atau kendali kapal. Nah, kita jarang melihat sekarang mungkin ya sudah lebih modern, tapi tetap ada saya rasa kemudi kapal itu. Ya, kalau ya, pernah melihat film Titanic ya, itu pernah melihat Titanic yang kendali kapalnya sangat gede sekali ya. Katanya nggak bisa tenggelam dan tenggelam juga, ya. Dan ada biasa kapten kapal itu yang memegang disebut kemudi kapal atau kendali kapal itu, ya. Jadi dia mau kemana dikendalikan kapal yang sangat besar itu bisa dikendalikan oleh kemudi kapal itu. Jadi ini menjadi contoh daripada lidah itu, ya. Seperti api yang terakhir ketika dikenal seperti api, ya. Jadi lidah itu seperti api. Kalau kecil dia bermanfaat, tapi kalau besar dan tak terkendali dia bisa membakar seluruh hutan. Ya, kita membaca beberapa bulan yang lalu ada kebakaran hebat sekali di Los Angeles ya, itu mungkin pasti mulai dari satu yang kecil saja, bara api yang kecil yang kemudian membesar dan karena mungkin ada angin yang sangat kuat itu makin besar akhirnya hampir banyak sekali puluhan atau bahkan ratusan rumah itu yang hebat-hebat, yang kaya, yang sangat mewah itu dan seketika hangus. Ya, itu api itu kecil bisa memasak, bermanfaat. Ya, kita bisa memasak capcay, bisa memasak, menggoreng ayam dan lain sebagainya. Tapi kalau dia besar dan tak terkendali, ya dia bisa membakar seluruh rumah kita. Tiga perumpamaan ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga lidah kita, ya, menjaga lidah kita, karena di situ ada pengaruh yang sangat luar biasa, ya. Maka dikatakan next lidah itu mempunyai dua sisi, ya, mempunyai dua sisi. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang pertama, lidah bisa dipakai untuk memuji Tuhan seperti yang kita lakukan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, tiap hari kita mendengar pujian, demikian juga kita boleh menyampaikan kesaksian melalui pujian itu, memuji Allah. Tapi juga lidah itu bisa memuja Allah. Banyak sekali orang memuja Allah sekarang ya dengan perkataan-perkataannya. Jadi lidah itu mempunyai dua sisi. Dia bisa kita pakai memuji Allah, dia bisa kita pakai juga untuk memuja Allah. Wah. Jadi bagaimana kita menggunakan lidah itu sangat penting sekali. Lidah juga bisa membangun diri kita, ya. Tapi juga lidah bisa menghancurkan diri sendiri, ya, menghancurkan diri sendiri. Kalau kita terus mengatakan saya ini jelek, saya ini bodoh, ya makin lama makin bodoh, betul kan? Jadi perkataan kita memang bukan mejizat, tapi perkataan kita itu memang punya kuasa
semuanya mengenai konsep mengenai kata-kata positif atau kata motivasi, tapi itu jauh lebih penting atau lebih positif daripada kata-kata negatif, ya. Jadi kata-kata positif yang kita katakan terhadap diri kita itu akan bisa membangun citra yang kita, ya. Tapi kata-kata yang kalau dikatakan jelek terhadap diri kita sendiri, ya, dapat tidak berguna, makin lama makin kita makin stres, makin depresi, makin merasa tidak ada gunanya. Jadi perkataan yang kita katakan kepada diri kita sendiri juga harus kita waspada. Yang ketiga dikatakan perkataan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga bisa menjadi mengutuk orang lain. Oke, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Oke, jadi itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu juga bisa menjadi kutuk, ya, bagi orang lain. Oke, jadi kita bisa melihat bagian ini, kita coba melihat bagaimana caranya agar kita selalu bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik, ya. Ada istilahnya apa yang kita masukkan itu juga akan keluar. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu akan keluar dari teman-teman dari perkataan kita. Maka di dalam kata Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, kita baca ini, ya, bagaimana kita harus mengisikan hal-hal yang baik di dalam hati kita sehingga kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, benar dan membangun kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhir, ya, sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi memasukkan pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang manis, ya, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan itu patut dipuji. Hal yang baik itu pikirkanlah semua, masukkanlah itu, ya, sehingga secara otomatis akan keluar kata-kata yang membangun. Oke, kalau ini saya rasa terbukti, ya, satu anak yang dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang setiap hari biasa melakukan cakap, tanda kutip kata kotor, dari cakap kotor, ya, kebun binatang punya babi, anjing, kemudian semua binatang dikatakan yang jelek. Maka seorang anak bila dibesarkan dalam keluarga atau lingkungan yang seperti itu, ya saya juga meniru, ya kan? Karena itu yang dia benar setiap hari. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk mengisikan, ya, dalam pikiran kita, memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang baik dalam hidup kita, sehingga nanti akan keluar perkataan-perkataan yang benar, yang bisa membangun diri kita juga membangun orang lain. Terakhir, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita mengenai tema kita pada pagi hari ini? Pikirkanlah dampak perkataan kita. Yang pertama, sebelum kita mengeluarkan perkataan, pikir dulu, tahan dulu. Nah, kadang-kadang kita kan langsung merocok saja, ya. Nah, kita biasanya tahan dulu, ya, beberapa detik, ya, itu cukup. Kita pikir, benar nggak kalau kita perlu nggak mengatakan apa yang saya katakan benar nggak, membangun tidak, ya. Nah, ini kita harus stop dulu sebelum mengeluarkan perkataan, ya. Tadi mengisikan ini. Yang kedua, sebelum mengeluarkan perkataan, karena perkataan yang sudah keluar itu seperti panah, ya, tembak, kita nggak bisa ditarik lagi, udah keluar. Sama kita kirim WhatsApp juga, jangan salah kirim, ya. Kita salah kirim, mau delete, udah. Sekarang ada fitur untuk delete, ya, tapi kadang-kadang orang bisa sudah baca di situ, dia jadi kenapa ini perkataannya, sebenarnya juga perkataan. Kalau kita mengetik berkata atau mengetikkan jari kita di medsos, hati-hati, ya, kita harus berpikir
review, khususnya di medsos ya, ada sekarang undang-undang ITE, undang-undang elektronik ya, bisa dianggap pencemaran nama baik ya, jadi itu bisa dituntut oleh hukuman yang cukup keras ya. Sebelum mengeluarkan perkataan atau menghentikan perkataan, pikirkan dulu. Kemudian sebelum mengeluarkan perkataan, tanya dulu apa motivasi saya mengeluarkan perkataan ini. Kalau enggak, motivasinya tidak benar, jangan dikatakan. Jadi periksa dulu motivasi kita mengatakan perkataan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menegur, tidak boleh berkata-kata yang tegas, tidak boleh berkata-kata yang mendisiplinkan orang, tetapi kita harus memikir apa motivasi saya. Ya. Dalam berkata-kata apapun yang maksud saya itu untuk menjatuhkan orang. Kalau untuk menjatuhkan orang, sebaiknya kita jangan berkata-kata. Yang ketiga, menurut saya, ketika kita juga menggunakan perkataan yang bersifat teguran atau nasihat dengan kata yang, maka kita harus memakai kata yang benar dan tepat waktu. Ya, Amsal 20 mengatakan jawaban yang tepat waktu itu membangun, tapi jawaban yang tidak tepat waktu itu akan merusak hubungan. Ya, ini sesuatu yang kita harus belajar. Berikanlah teguran, kata yang benar, tepat pada waktu. Ya, dalam hubungan suami istri, tepat waktu itu berarti harus ada pasnya. Ya, jangan istri marah, kita juga marah, dia makin tinggi, kita naikkan nada kita, boleh dipasola lebih tinggi lagi, maka terjadi pertengkaran. Ya, akhirnya makin panas, bisa terjadi suatu kerusakan dalam hubungan. Jadi berikan teguran yang benar, tepat pada waktunya. Ya, pada waktu jawaban tepat, seperti ditaruh apel itu di pinggan emas. Jadi dikatakan ya tepatnya. Jadi apel itu kalau ditaruh di pinggan yang jorok, apel yang bagus itu jadi tidak bagus. Jadi kalau ditaruh di piring atau tempat yang bagus, tepat itu apel yang bagus itu, kalau tempat yang bagus itu baru menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, jadi rekan-rekan saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kita belajar pada hari ini mengenai ya menjaga perkataan kita. Oke, ini pelajaran yang sederhana tetapi juga penting ya, karena perkataan kita itu bisa membangun diri kita, bisa membangun orang lain, tapi juga bisa merusak citra diri kita, juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Yang Tuhan memberikan kepada kita lidah atau perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang membangun hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Engkau memberikan kami lidah dan perkataan dan firman Tuhan. Dan biarlah dari hati kami selalu mengisi hal-hal yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia, disebut dengan kebajikan, sehingga kami boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun diri kami, membangun orang lain, juga menjadi satu perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu sering sekali kami jatuh di dalam dosa karena lidah dan karena perkataan ini. Ampuni kami Tuhan, biarkan terus mau belajar diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengan diri kami semua anak-anak Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami sudah mendengar kebenaran firman, dan bukan hanya mendengar saja, kami juga melakukan, mempraktekkan di dalam hidup kami masing-masing. Puji Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami.